Oke, itu 2, 3, 4, 5. Oke, nanti apa namanya bukti apa namanya kehadiran itu ternyata di screenshot ya apa namanya semuanya. Kemudian untuk pertemuan yang awal, yang pertama dan kedua, nanti Mbak Eli sudah disiapkan Mbak Eli ya untuk presensinya ya. Ada form apa namanya tanda tangannya juga ya? Oke Pak, sedang saya persiapkan Pak. Oke. Tadi ada BIMTEK lagi ya, bimbingan teknis dari apa namanya Dikti untuk Sepada ya. Mas Sepada kadang memang ya kayak tadi ya apa namanya tidak bisa diakses ya, tapi itu memang apa namanya baru ada perbaikan. Kemudian untuk November itu nanti minimal tadi itu kalau nggak salah itu tak bukakan ya catatan saya nanti minimal ada berapa yang harus kalian lalui supaya dicatat untuk pemotongan UKT kalau nggak salah ya. Sambil nunggu yang lain ya ini saya tak carikan catatan tadi. Oke, sudah kelihatan ya? Belum Pak. Belum. Sampun. Jadi untuk fitur assignment ya, pelaporan tadi mahasiswa ya, itu nanti total memang 25, tapi untuk bulan November ini ya, syarat turunnya dana UKT di bulan November itu 5 laporan kebinekaan, 2 refleksi, dan 1 inspirasi. Jadi kita sudah 2 kebinekaan, kemudian malam ini refleksi gitu ya, sehingga masih kurang 3 kebinekaan, 1 refleksi, dan 1 inspirasi. Itu sampai nanti November ya. Berarti sekarang kan minggu pertama itu nanti minggu ini kan sudah 3 ya. Misalkan Oktober itu ada 4 minggu, berarti kan 2 tambah 4 ya, sudah 6 kebinekaan. Berarti nanti untuk November awal insya Allah aman ya, aman bagi kalian sudah 5 kebinekaan, 2 refleksi sama 1 inspirasi insya Allah aman ya, pas hitung-hitungannya pas Mbak Eli ya. Sampai November itu hitungannya aman ya, 5 kebinekaan, 2 refleksi sama 1 inspirasi aman ya. Insya Allah aman Pak. Aman ya. Jadi itu yang apa namanya harus menjadi syarat minimal apa namanya untuk turunnya dana UKT di bulan November itu yang salah satu yang tadi siang sampai asar tadi didiskusikan itu. Oke. Sudah banyak ya yang masuk tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 orang Pak. 10 ya. Total 14 Mbak Eli ya. Iya Pak, 14. Tambah kita 2, 16. Memang apa namanya kita dihitung Mbak Eli, nanti presensi kita juga dihitung. Jadi dosennya datang, kemudian mentor itu diganti nama jadi LO. Udah tahu ya Mbak ya? Iya Pak, tadi sudah ada info di grup mentor. Ya namanya LO. LO itu apa namanya? Tadi kepanjangannya lupa malah saya. Oh, itu office ya? Iya, leader office. Oke.
Oke, jadi inti malam ini kan kita refleksi dari dua pertemuan yang awal ya, dari sejarah Mataram yang ada di Kota Gede, kemudian merembetnya ke Imogiri. Jadi ada hubungannya ya. Saya ulangi bahwa di Mataram Islam itu kan bukan pecahan Pajang ya sebenarnya itu. Hadiah dari Pajang karena ya Panembahan Senopati gitu ya, berhasil mengalahkan pemberontak di Pajang, area Penangsang gitu Mbak Eli ya. Iya, Pak. Sehingga dihadiahi alas mentawuk. Ya, alas mentawuk itu sebetulnya dulu merupakan bekas Mataram Hindu pada zaman Borobudur ya, dinasti Sailendra kalau nggak salah ya Borobudur itu. Borobudur itu kan dibangun di abad 89 ya. Dan Borobudur itu kan ditemukan lagi oleh, dalam artian penjajah itu kan posisinya itu terkubur oleh pasir gitu ya. Jadi kemungkinan besar kan itu letusan dahsyat oleh Merapi, karena yang paling dekat gunung yang aktif itu adalah Merapi ya. Sehingga kemungkinan besar bahwa Borobudur itu tertimbun oleh pasir dari Merapi, kemudian kerajaan Mataram Hindu pindah ke Jawa Timur seperti itu. Kemudian ada pengaruh dari Wali Songo, kemudian jadi Demak, jadi Islam, Pajang, kemudian campuran Islam Hindu, kemudian ketika di Mataram maka menjadi Mataram Islam seperti itu. Sehingga pertama adalah Panembahan Senopati. Kemudian di situ nanti ada sejarahnya kan ada Hanyokroowati, kemudian turun ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian ada Amangkurat I, Amangkurat II seperti itu. Itu ada di masih Kota Gede dan Pleret seperti itu. Kemarin juga Sultan Agung itu kan sebetulnya juga di Kota Gede pindah ke Pleret. Kemudian dari cerita dari Abdi Dalem kemarin ya. Jadi Abdi Dalem kemarin ada dua sebetulnya itu, ada dua tempat, sisi timur dan barat gitu ya, ada dua pendopo. Kemarin kan yang kita lihat Mbak Eli itu di satu pendopo itu pendopo yang di sebelah timur itu pendopo Abdi Dalem dari Surakarta atau dari Solo. Ya. Jadi minggu ini kita bahas tentang tentang apa? Besok Sabtu kalau nggak salah ya Mbak Eli ya, tentang kok ada Jogja ada Solo seperti itu. Dulunya kan Mataram jadi satu, kemudian kok ada Jogja ada Solo seperti itu. Sehingga yang PB tadi ketika ada tayangan Pajematan itu ada PB itu adalah Pakubuwono, itu lebih ya Solo seperti itu, makamnya Solo. Kemudian kalau Jogja itu Hamengkubuwono. Jadi kalau kalian besok misalkan main ke Malioboro ke selatan ke keraton ya, keratonnya itu keraton Hamengkubuwono seperti itu. Jadi itu yang masih ada sampai sekarang ya, di Jogja sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi ada sejarah seperti itu tentang awal-awal Jogja seperti itu. Ya, sehingga kita tahu bahwa di di Kota Gede itu arsitek kerajaannya ya Hindu ya, dalam artian itu batu bata merah dengan arsitek Hindu seperti itu, karena memang itu untuk toleransi menghormati dari rakyat yang masih Hindu. Kemudian juga peringatan-peringatannya juga masih ya sesajen seperti itu kan budaya Hindu juga. Islam tetapi masih menghormati, mentoleransi dari adat-adat dari Hindu. Kemudian di di Imogiri juga di makam Raja Tase Imogiri juga itu kalau Jawa ada istilah neton itu ya, Kliwon itu juga rame itu, Imam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu rame. Jadi artian pada berziarah seperti itu. Jadi ada percampuran di situ masih menghormati, mentoleransi dari di Jogja itu ada ya itu tadi menghormati dari Hindu dan apa yang ada di kejawennya gitu ya, jawennya. Sehingga keraton Jogja itu memang ya istilahnya Raja Jawa ya, Jawa kejawennya itu sampai hari ini masih kental gitu ya, masih kental kejawennya ya. Nah, itu.
Kemudian nanti saya minta refleksi dari adik-adik sekalian dari 2 pertemuan itu pengalaman apa? Dalam artian nih, apa yang selama ini belum tahu tentang Jogja, kemudian sudah ada awalan tentang sejarah tadi ya, sejarah tentang Mataram Islam, lahirnya Jogja. Memang di minggu ketiga ini baru tentang ya Mbak ya, Keraton Jogja ya. Pak, keraton. Walaupun nanti kita mungkin shootnya tidak bisa masuk ke keraton karena baru dipugar Mbak ya, baru di atapnya baru dipugar, jadi kemungkinan kita tidak bisa masuk ke keraton, kita nanti shootnya dari luar saja, dari luar alun-alun itu ya, mungkin dari sekitaran situ. Tetapi yang penting kita tahu bahwa sebelum ada Yogyakarta ya, sebelum ada Solo, Surakarta itu dulu adalah satu, yaitu Mataram Islam yang ada di Kota Gede, kemudian pindah ke Pleret gitu. Di Pleret memang kita tidak shoot ya, di Pleret itu tinggal pondasi saja ya, pondasi keratonnya saja, jadi sudah betul-betul hilang ya di Segroyoso sana itu. Oke, tinggal ada bangunan yang museumnya juga tidak terlalu ramai seperti itu. Mungkin pengantar dari saya, mungkin Mbak Eli bisa membantu nanti memandu ya adik-adiknya atau teman-temannya untuk refleksi ini. Pengalaman yang ada, dalam arti pengalaman ada itu seharusnya kan kalian memang harus datang ke Kota Gede, datang ke Imogiri seperti itu, sehingga bisa melihat langsung ya kondisi tempatnya seperti apa. Tetapi melalui video itu ya apa yang menjadi tercerahkan itu ya. Oh, Jogja itu ternyata dulunya seperti ini ya itu. Kita minta sharing-sharing dari kalian ya, refleksi itu sharing-sharing, kemudian dari perjuangan Sultan Agung kayak gitu ya, ketika melawan VOC ya dulu ya, VOC itu kan dagangnya Belanda gitu ya, sampai harus mengirim pasukan ke Jakarta, tetapi ke Batavia di situ ada pengkhianatan oleh Temenggung Endronoto gitu ya, itu jadi intrik-intrik itu masih ada. Kemudian ketika Sultan Agung wafat, penerusnya Amangkurat juga tidak terlalu bagus, sehingga Mataram Islam semakin mundur kan seperti itu. Dan Mataram semakin mundur. Mungkin itu Mbak Eli ya. Mungkin Mbak Eli nanti manggil satu-satu teman-temannya. Ini direkod bisa Mbak Eli ya? Udah dari direkod ya? Sampun. Oh ya. Mbak Eli silakan satu-satu itu ya. Sambil dari mananya saya lupa ya masalahnya. Saya lupa maksudnya apa. Jadi misalkan Mbak Novita dari mana gitu kan, lupa gitu kan. Mas Andika dari Riau kemarin, dari mana Mas Andika ya, lupa saya. Halo Leo. Halo Leo Pak. Halo Leo ya. Halo Leo, tempat teman saya ya. Tapi teman saya dosen biologi. Paling nggak kenal Mas Andika ya. Dosen biologi. Ya monggo Mbak Eli, kami persilakan ya untuk sharing-sharing saja. Kita santai aja lah, santai mawon ya, santai mawon. Bukan santai kambing atau santai perang titis ya, tapi santai mawon ya. Oke, malam-malam santai saja. Sambil makan malam boleh, silahkan ya, sambil minum-minum monggo. Monggo Mbak Eli. Monggo teman-teman bisa menyampaikan pengalamannya selama 2 minggu ini kan. Karena kita online ya, jadi cuman bisa melihat video, mungkin teman-teman bisa sampaikan pengalamannya dari video tersebut, tanggapannya seperti apa, apakah sudah memahami atau belum begitu. Monggo dimulai satu persatu nggih. Nanti sampaikan juga dari mana asalnya nih, karena masih lupa juga dari mana gitu. Yang pertama mungkin dari Novita boleh. Novita Dwi Jayanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Jayanti dari Universitas Negeri Makassar. Selama 2 minggu ini saya mendapat pengalaman tentang budaya-budaya Yogyakarta yang belum saya ketahui sebelumnya, tentang di Kota Gede dan makam-makam
yang makam-makam yang ada di Yogyakarta dan sejarah-sejarah Yogyakarta. Pengalaman yang saya dapatkan itu saya mendapat Kayaknya putus-putus ya, jaringan mungkin. Kelihatannya putus itu Mbak ya, malah Mbak. Enggak Pak, hilang semua. Hilang gitu, hilang, maaf berhenti. Oke. Lanjut jalan dulu aja mungkin ya. Oke, Jadi mungkin. pengalaman apa, kemudian inspirasi yang didapat itu apa ya? Inspirasi yang didapat tentang sejarah tentang Jogja itu apa? Monggo Mbak Eli, dilanjut yang lain dulu aja. Oke. Mungkin bisa Mas Andika dulu dilanjut deh. Andika Tarumiti. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung dan juga Mbak Eli ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada Bapak dan juga teman-teman. Terkait pembelajaran kita dari pertemuan 1 dan juga pertemuan 2, saya mendapat beragam yang namanya inspirasi di mana wah ternyata di kota Yogyakarta itu kental banget ya ini apa kebudayaannya, mulai dari make kemben itu yang waktu perempuan itu untuk pergi ke salah satu makam, kemudian terkait makanan-makanannya yang benar-benar waktu ini di depan rumah ini ada bunga turi, nggak tahu nih kalau ternyata bunga turi ini bisa dimakan itu, jadi hanya jatuh-jatuh aja di depan rumah. Jadi setelah melihat pada video kedua lalu, oh ternyata bisa nih dibuat pecel. Nah nanti itu juga kemarin lalu suruh ibu buat ini, ternyata enaknya bener-bener ini bener-bener jos gitu Pak. Gitu aja Pak mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih. Tapi itu putihnya dihilangi Mas ya? Kepala putihnya dihilangi ya? Nggih. Kalau enggak pahit itu Bang. Enak Pak. Makan bunga Mas ya? Oke, terima kasih Mas Andika. Moga Mbak Eli. Mas Andika. Bisa dilanjut Mbak Irma Sari deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Eli, Pak Agung, dan teman-teman sekalian. Jadi pengalaman dan pemahaman yang saya dapat selama 2 minggu ini tuh banyak sekali, terutama tentang sejarah Islam di Yogyakarta yang ternyata sejarahnya tuh beberapa memberi pelajaran, kayak ada yang mengajarkan untuk tidak menjadi pengkhianat, dan adat istiadat di sana ternyata sangat baik untuk diketahui lebih dalam. Seperti kulinernya juga yang pecel itu pengen banget untuk coba langsung karena luar biasa. Semoga intinya dari modul Nusantara ini sangat banyak memberi pemahaman terutama terkait dengan adat istiadat dalam memasuki atau mengunjungi tempat-tempat atau makam-makam raja Islam. Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sari. Mungkin bisa dilanjut Mbak Fitria Kumalasari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kumalasari dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Sedikit yang saya sampaikan dari pengalaman pertemuan minggu kemarin itu yang saya baru tahu kalau sebenarnya Solo dengan Yogyakarta itu asal mulanya saya kira sangat berbeda jauh gitu Pak. Terus baru tahu juga kalau di Jogja ternyata masih banyak kebudayaan yang masih dijaga dengan kental gitu. Kayak misalkan kejawen, mungkin di tempat saya juga ada misalnya kayak sajen gitu Pak. Misalkan kita tuh muslim, tapi kayak misalkan pengantinan gitu ada di bawah pelaminan itu kayak
sesajen gitu. Tapi nggak tahu juga sih untuk apa, mungkin atau sama kepercayaannya seperti itu mungkin Pak. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Fitria. Mbak Indah Nur Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung Budiantoro dan Mbak Eli serta teman-teman semua. Di sini saya ingin menyampaikan pengalaman jalan-jalan virtual lah ceritanya. Jalan-jalan virtual ke Yogyakarta. Kalau saya lihat atau saya rasakan melalui video yang dikirim oleh Mbak Eli, cukup membuat saya tertarik untuk ke Jogja. Untuk perbedaannya dengan karena saya tinggal di Sumatera, tentunya walaupun di sini juga ada orang Jawa, ada beberapa perbedaan langsung untuk di Yogyakarta, di mana ada istiadatnya, terus dari logat bicara, dari kuliner, serta adat istiadat yang di sana. Terus mengenai sejarah Islam, tentunya akan memperkaya pengetahuan saya mengenai sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Dan dari yang telah dipaparkan oleh Mbak Eli mengenai juga sejarah di sana, tentu kita semua bisa memetik hal-hal baik yang dapat kita jadikan pelajaran untuk saat ini. Kemudian untuk selanjutnya, semoga kita dapat langsung ke sana dan merasakan bagaimana indahnya Jogja. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah Aryani. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat malam kepada Bapak Agung dan Mbak Eli. Perkenalkan, nama saya Indah Aryani. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Kesan dan pesan saya selama 2 minggu ini mengikuti perkuliahan modul Nusantara, alhamdulillah mengobati kerinduan saya dengan Yogyakarta. Kebetulan saya waktu SMK pernah study tour ke Yogyakarta, tetapi seminggu itu rasanya kurang banget untuk mempelajari Yogyakarta. Dengan adanya modul Nusantara ini saya lebih mempelajari lagi, lebih mendalam tentang sejarah-sejarahnya, terutama untuk 2 minggu kemarin tentang sejarah Mataram Islam. Semoga aja sih setelah ini bisa berkunjung langsung ke Yogyakarta. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut nih Mas Muhammad Bustomi. Selamat malam. Sebelumnya saya maaf belum bisa mengaktifkan kamera dikarenakan saya pakai handphone nih, Pak Agung dan Kak Eli. Tidak apa-apa Mas. Mungkin dimulai dari ini ya, pertemuan pertama. Pertemuan pertama mungkin kita membahas tentang sejarah Mataram Islam. Yang bisa saya ambil kesimpulan dari pembelajaran untuk pertemuan pertama itu, sejarah awal berdirinya dari kerajaan Mataram Islam itu dimulai dari apa dulu ya? Mungkin dari abad ke-8 masuknya kerajaan Mataram Hindu, dan seiring berjalannya waktu berkembanglah kerajaan Mataram Islam di sana, dan sampai sekarang yang saya masih mungkin saya salut gitu di ciri peninggalan dari pasar Kota Gede, yaitu pasar itu sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam sampai sekarang, hingga sekarang lah gitu kan. Terus kalau untuk kulinernya itu pecel kembang turi. Mungkin asing banget asing gitu bagi saya, karena saya belum pernah dengar dan belum pernah cicip gitu. Karena untuk di Sumatera, kan saya dari Riau nih, belum pernah gitu
dengar apalagi mencicipinya. Insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin saya ke Jogja mungkin saya bisa menikmati ini dan membuat saya penasaran lagi yaitu gimana sih Jogja itu, karena dari teman-teman saya Jogja itu kotanya keren gitu, apalagi bisa dibilang itu adalah kota pelajar. Siapa sih yang nggak pengen ke sana? Itu adalah kota impian para mahasiswa yang pengen belajar ke sana sekaligus wisata. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih untuk pembelajarannya kepada Pak Agung Budiantoro dan mentor Kak Eli Ramawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga benar-benar segera bisa datang ke Jogja dan jalan-jalan di Jogja ya semuanya. Amin. Oke, dilanjut Mas Tismiko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Pak? Dengar, Mas. Monggo. Amit ya Pak Agung, sebelumnya belum bisa mengaktifkan kamera ini soalnya baterainya lagi ngedrop. Luar biasa sekali ya. Walaupun sepadanya ini masih error, tapi Pak Agung dengan Mbak Eli masih tetap bisa menjalankan perkuliahan ini ya. Kesan dan kesan saya selama pertemuan tersebut sangat luar biasa sekali. Kita diajak berjalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta. Sebelumnya tahun 2014 itu keluarga saya pernah ke Jogja. Tapi dikarenakan saya sakit, terkena campak, jadi saya tidak boleh ikut, Pak. Di dalam mobil itu ada orang hamil, jadi saya nggak boleh ikut gitu ya kan. Ada pengalaman unik juga di sana waktu di Jogja itu. Kakek saya berpisah dari rombongan. Pas rombongan itu sudah berkumpul, kakek saya itu tidak ikut kumpul ke rombongannya kembali. Dia tidak mengabari dia itu pulang ke daerah Gombong gitu, Pak. Pulang kampung Dicari-cari. ya, Pak? Ya saya pingin banget rasanya ini ke Jogja gitu, Pak. Yang batal dulu tahun 2004 itu kan. Jadi pingin sekali kalau ada kesempatan gitu ya kan. Mudah-mudahan aja dipermudah lah ke depannya besok. Jadi lebih jelas lagi apa poin-poin modul Nusantaranya besok bisa lebih tercapai lagi gitu ya Pak ya. Iya, ya, amin, amin. Ya menurut saya sih luar biasa sekali. Semoga cepat bisa luring. Amin. Ya cuma itu yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ismiko. Dilanjut Mbak Cahyaningrum, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agung dan juga Mbak Eli. Jadi yang pertama, mungkin poin pertama terkait kesan pesan saya terhadap pembelajaran selama 2 pertemuan ini, kunjungan ke Kota Gede dan Mataram Islam, ada banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil seperti nilai toleransi. Banyak sekali, berarti memang ini Indonesia sudah sejak dahulu, toleransinya, gotong royongnya ini sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu mungkin kita sebagai generasi muda harus mempertahankan nilai-nilai tersebut. Dan kemudian benar sekali apa yang saya juga mengalami atau merasakan apa yang dirasakan Mbak Indah sama Kak Sismiko, sangat rindu terhadap Jogja. Jogja yang terkenal dengan surga kuliner, tempat-tempat fotogenik yang estetik semuanya. Kemudian memang benar sekali video yang pertama diputarkan pada saat modul Nusantara, ada sesuatu di Jogja itu memang nyata. Ada sesuatu di Jogja yang membuat kami rindu gitu. Semoga dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agung dan Mbak Eli. Sangat-sangat bagus videonya, sangat-sangat kita dapat merasakan esensi dari video tersebut. Banyak makna yang terkandung dari video-video tersebut. Terima kasih Bapak dan Kakak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Cahya. Monggo dilanjut Mbak Ainun Mardiana.
Sudah belum ya? Belum. Mbak Ainun? Mbak Ainun sepertinya belum ada ini. Bisa dilanjut dulu Mbak Nadila Fahira. Mbak Nadila? Mungkin Mbak Nada Minarti? Cek, Mbak cek. Nada? Oh, Cek. Suara saya terdengar, Kak? terdengar. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait modul Nusantara ini begitu banyak kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan? Tempat merupakan tempat sejarah yang paling banyak. Selama ini kita mengetahui sejarah-sejarah dari pembelajaran sejarah saja, tapi toh ini kemudian sudah dikemas dengan sedemikian baiknya dari video-video yang kemudian ditampilkan, backgroundnya, musiknya itu sangat mendukung. Tapi saya lebih tertarik dengan karena Ahmad kan tempatnya kampus Muhammadiyah. Jadi saya tertarik dengan dari perjuangan kayak Ahmad Dahlan, ya, Kampung Kauman Yogyakarta. Jadi saya lebih kepada ketika nantinya diadakan luring, ya saya lebih mau mengetahui terkait bagaimana kemudian peninggalan Kiai Ahmad Dahlan khususnya di kota Yogyakarta. Minggu ini Mbak Eli ya, kalau salah kita nanti ke Kauman ya, ke Masjid Kauman ya. Halo Mbak Eli. Oke Pak, sepertinya di minggu depan, kalau yang minggu besok itu Keraton sama Pesanggerahan. Oh, Keraton sama Pesanggerahan, kemudian nanti ada Kauman juga, jadi memang ada rutannya nanti Mbak. Jadi sedikit saja, Kauman itu kan sebutan dari kaum. Kaum itu kalau di Jawa itu kaum itu pemimpin agama. Jadi pemimpin agama Islam disebut kaum. Jadi kalau ada istilah mbah kaum, itu mbah kakek yang sebagai pemimpin agama di suatu dusun itu biasa disebut sebagai mbah kaum. Sehingga ada sebutan Kauman itu memang tempat yang di situ tempat pemimpin agama. Jadi yang menjadi rujukan dari Keraton Jogja. Jadi Kauman, Masjid Agung Kauman itu, Masjid Kauman itu ya miliknya keraton sebenarnya itu. Jadi miliknya keraton, di situ termasuk dulu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai salah satu ya putra dari penasehat keraton. Jadi sehingga ada hubungannya dengan Keraton Jogja. Ya, nanti kita akan ke sana juga. Jadi ada urutan. Jadi yang kita sampaikan itu urutan dari sejarah Mataram Islam, kemudian nanti Jogja Solo, kemudian ada Kauman, ada perjuangan Pangeran Diponegoro, kemudian perjuangan saat kemerdekaan, nanti seperti itu. Jadi ada urutan-urutan yang akan kita dari Mataram kuno, Mataram Islam, kemudian sampai perjuangan kemerdekaan, sampai nanti juga apa yang terbaru di Jogja. Itu Mbak Eli ya? Iya Pak. Soal nanti lengkap lah. Bisa dilanjut tadi? Iya. Mungkin Mbak Ainun sudah ada belum ya? Kalau belum, yang lain juga nggak apa-apa, dilanjut. Ada Mbak Ainun, udah ada Mbak Ainun? Iya. Maaf Pak, tadi saya enggak dengar baik karena jaringan lagi nge-lag, sehingga maaf Pak Budianto dan Mbak Eli karena kamera saya on cam. Iya, tidak apa-apa Mbak. Baik, saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya sangat antusias dalam kegiatan PMM ini, termasuk juga dengan modul Nusantaranya, karena
saya adalah salah satu mahasiswa yang memang tidak terlalu, maksudnya itu saya ini pertama kalinya jika dilaksanakan yang namanya luring, saya pertama kali akan keluar kota, dan saya sangat bersyukur dan alhamdulillah. Dan untuk terkait dengan pembelajaran modul Nusantara tentang Mataram Islam sendiri, saya sangat tertarik dengan pembahasannya, terutama dengan yang keraton-keraton itu sendiri. Pas SMA saya mempelajari terkait dengan Mataram Islam, sehingga saya lebih antusias dalam pembelajaran ini, di mana kita bisa mengetahui terkait dengan pendiri-pendiri kerajaan sendiri. Dan saya sendiri sangat tertarik dengan yang namanya keraton. Mungkin kalau di Sulawesi itu sendiri, Pak, keraton itu sama dengan kalau di Sulawesi itu namanya Karaeng. Ya, disebut dengan Karaeng. Mungkin di Jogja itu sama keraton. Nah, saya sangat tertarik dengan keraton-keraton itu. Saya ingin mempelajari lebih dalam bagaimana itu yang keraton itu sendiri. Nah, untuk yang pembelajaran modul Nusantara yang baru-baru ini, untuk kegiatannya itu saya sangat penasaran dengan tangga yang sebanyak itu. Saya penasaran ingin mengunjungi kembali. Begitu, Pak. Nanti menghitung ya Mbak ya, menghitung 400 berapa Mbak Eli? 409. Kalau bisa menghitung dengan benar, konon katanya bisa mengabulkan semua keinginan, Pak. Semoga bisa menghitung dengan benar supaya keinginannya terkabul. Banyak mitos ya, di Jogja itu banyak mitos ya. Kalau di alun-alun kidul itu kalau mitosnya pakai apa bisa namanya? Tutup mata melewati di tengah-tengah pohon beringin itu juga. Katanya hatinya baik seperti itu. Banyak sekali mitos di Jogja. Ya, banyak mitos lah. Karena saya mahasiswa pertama kali ini atau saya baru pertama kali akan keluar kota begitu. Jadi mungkin nantinya bisa jalan-jalan ke tempat itu lagi untuk lebih mengetahui begitu. Bisa Mbak, itu relatif dekat dengan kota kok. Jadi kalau di Jogja itu semuanya dekat Mbak Eli ya. Mau ke gunung dekat, mau ke pantai dekat. Jadi enggak istilahnya enggak sampai jam-jaman jalanan ya. Jadi kalau makam raja-raja itu dari UAD itu paling cuma 25 menit ya Mbak Eli ya. Iya, Pak. 25 menit. 25 menit. Ya. Baik, Bapak Budianto dan Mbak Eli, mungkin itu tadi sedikit kesan dan pesan saya serta penyampaian saya terkait dengan pembelajaran modul Nusantara 2 minggu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ainun. Dilanjut Mbak Nadila Fahira. Mbak Nadila sudah ada atau belum ya? Sepertinya belum ada. Monggo dilanjut dulu Mbak Sri Wulandari Manopo. Iya Kak. Untuk ya, monggo. Maaf Kak, tadi saya terlambat iya. Ini silakan paparkan kesan dan pesan selama 2 minggu ini. Kita kan karena kita kunjungannya online ya, jadi kesan pesannya selama 2 minggu pertemuan ini seperti apa gitu. Terus apa yang didapat dari pertemuan kita kebinekaan ini selama 2 minggu ini. Monggo. Kalau menurut saya Kak, kesan dan pesan saya itu
lebih ke anu Kak, maaf Kak, benar bangun Kak, ya Allah. Kesan saya, kayaknya Jogja bagus Kak, lebih bagusnya bisa dikunjungi langsung. Dan mungkin selama 2 minggu ini lebih seperti itu Kak, mohon maaf. Nyawanya belum utuh ini nyawanya. Mohon Belum maaf kembali. Pak. Belum kembali semua nyawanya ini, Pak. Mohon maaf Pak, Kak. Ya Allah. Sepertinya belum terkumpul nyawanya. Iya, baru sakit ya. Ini kita sudah semua, tinggal Mbak Nadila Fahira. Mbak Nadila Fahira ada nggak ya? Mbak Nadila ada kok, ada. Tapi tadi yang di grup yang baru ada pemadaman tadi siapa ya? Oh, izin Mbak. Mbak Novita ya pemadaman ya. Novita nih, Mbak. Mbak Nadila, halo Mbak Nadila. Lagi makan malam mungkin dia Pak. Mbak Nadila. Oke, baru makan malam. Sepertinya sedang kamu. Sampun ini Pak Bung, tinggal Mbak Nadila nih. Oke ya, terima kasih. Yang lainnya tidak join ini Pak Bung. Yang lain? Orang. Orang ada 3 yang enggak ya? Oke Pak. Refleksi memang juga wajib ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk November supaya ada UKT tadi ya, UKT ya. Tayangan ulang yang baru gabung ya. Saya tayangan ulang tadi itu mana ya? Dulu. Tayangkan ulang untuk UKT, oke. Jadi ini ya, jadi sebetulnya refleksi seperti ini pun harus diikuti ya. Jadi di situ dituliskan bahwa laporan asesmen sebagai syarat turunnya dana UKT di bulan November gitu ya. Itu kita menyelesaikan 5 laporan kebinekaan. Ya. Kita sudah menyelesaikan 2 sama refleksi 1 dan 1 laporan inspirasi. Jadi kalau Oktober ini selesai, ini sekarang minggu pertama, berarti kan kita sudah dapat 2 tambah 4 nanti 6. Jadi kalau Oktober ini selesai, nanti kita sudah dapat 5 laporan kebinekaan, 2 laporan refleksi, dan 1 inspirasi. Insya Allah sudah dapat semuanya. Sehingga ketika awal November atau akhir Oktober itu bisa dilaporkan itu untuk persyaratan turunnya UKT. Sehingga harapan kita memang semuanya ikut ya. Refleksi seperti ini pun ini ditagih ya, 2 laporan refleksi di sini ditagih juga oleh Dikti, sehingga tolong nanti temannya yang nggak ikut dari mana itu Mbak Eli ya, yang nggak ikut hari ini malam ini dari datanya dari mana ya? Ini sepertinya tidak ikut. Kayaknya yang lainnya juga jaringannya keluar masuk Pak. Jadi mungkin tadi masuk sebentar keluar lagi seperti itu. Oke. Bulan dari ada? Ada bulan dari. Ada. Oh, ada. Firka Pak. Firka sama? Firka siapa ya? Firka. Novita Dwi ada ya? Novita Dwi ada ya? Novita Dwi sepertinya tidak ada Pak.
Ini Kak, katanya jaringannya ini jelek karena mati lampu. Oh, yang mati lampu tadi bilang. Oh ya, mati lampu ya. Nanti tolong dicatat, Mbak, dalam artian untuk laporan kita bahwa apa namanya jaringannya mati lampu. Jadi screenshotnya pamit atau apa mati lampu itu dilaporkan gitu, sehingga apa namanya ketidakikutan di malam hari ini ada alasan yang memang apa namanya bisa diterima oleh dikti loh. Dalam artian nanti untuk laporan eksamen kan bisa. Oh gitu. Nadila di sini ada ya? Oh ada. Tadi yang nggak ada suaranya. Indah di kelas ini ada 2 orang atau 3 gitu? Datanya kok di sini ada 3 ya? Ada 3 Indah. Indah Nur sama Indah Aryani. Ada 2 tuh ya? Ada 2 Indah tuh? Ada 2 Mbak Indah Aryani sama Indah Nur Ramadhani gitu. Oke. Indah Nur Ramadhani, dua-duanya ada kok. Datang semua ini ya. Ada 2 keindahan. Oke ya. Kita lanjut. Jadi memang di modul Nusantara yang saya susun itu memang saya mencoba untuk merunut sejarah tentang Jogja itu dari awal. Jadi dari awal itu dari Mataram Islam ya. Jadi apa namanya sampai nanti Mataram Islam, kemudian Jogja itu nanti kan kita juga besok itu ke Ambar Ketawang ya. Ambar Ketawang sebagai tempat sebelum adanya Jogja dan Solo. Jadi ada Pasanggerahan Ambar Ketawang, kemudian Jogja itu sebagai Keraton Jogja, si Sultan Hamengkubuwono. Kemudian kalau Solo kan kita di luar Jogja ya, itu di luar materi saya, sehingga nanti Jogja itu termasuk nanti ada tadi itu Kauman bagi Mbak tadi ya Mbak Nada itu siapa tadi ya yang pengen sejarah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah itu memang di Kauman itu. Kemudian kalau nanti kalian ke UAD, di depan UAD itu nanti ada Museum Muhammadiyah, walaupun belum diresmikan Mbak Eli ya, sudah berdiri megah gitu ya. Berapa lantai itu ya Museum Muhammadiyah di depan UAD persis ya. Jadi di depan UAD itu kompleks UAD itu ada masjid dan ada Museum Muhammadiyah. Nanti di situ memang akan diisi tentang kemuhammadiyahan, jadi sejarah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai hari inilah. Di situ nanti akan ada museumnya ya. Bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu dengan pendiri NU itu satu guru gitu ya dengan Raden Ajeng Kartini ya. Kartini pun juga satu guru seperti itu. Jadi ada sejarahnya seperti itu. Kalau kalian bisa sebenarnya itu pengen tayang itu Mbak ya, jejak 2 ulama itu loh. Itu bagus ya. Bagus ya, itu sejarah tentang bagaimana NU dan Muhammadiyah itu sebetulnya itu gurunya sama seperti itu. Jadi di Jogja ya si Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja gitu ya. Kalau Kiai Hasyim Musadi simbahnya Gus Dur itu pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari ya. Itu ada di Jawa Timur gitu. Tapi sahabat tuh, satu guru di guru nggak salah itu Kiai siapa ya gurunya itu. Saya lupa, maaf ya. Karena itu yang akan kita runut juga. Kemudian nanti juga Jogja itu kan ada si Sultan ya. Nanti juga ada perjuangan dari Pangeran Diponegoro juga Mbak Eli ya? Nggih Pak, enten Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro itu salah satu bangsawan dari Keraton Jogja. Bangsawan dari Keraton Jogja ketika Keraton Jogja itu dekat dengan Belanda gitu ya. Itu ada yang tidak suka ya. Karena Pangeran Diponegoro itu masuk salah satu ulama. Jadi dia ulama maksudnya apa ya? Dia itu kan jadi pakaiannya kan pakaian khusus ya.
pakaian khusus. Dia itu ulama yang dari kerabat bangsawan. Kalau nggak salah itu kalau nggak saudaranya Sultan ketiga atau Sultan kedua, saya lupa ya. Nanti kita tuntut lagi ya. Beliau berjuang melawan Belanda juga. Jadi itu keturunan Sultan Agung. Jadi kan yang di Jogja itu ada Pangeran Diponegoro. Kita nanti akan Gua Selarong nggak salah Pak ya? Gua Selarong Pak. Ya nanti kalian juga misalkan sudah luring juga misalkan waktunya sebelum materi Gua Selarong berarti nanti kita jalan-jalan ke Gua Selarong itu di Pajangan di Bantul ya. Di sana di Gua Selarong guanya tidak terlalu dalam tetapi memang di situ juga tempat sejarahnya bagaimana Pangeran Diponegoro untuk menyusun strategi melawan Belanda seperti itu. Memang Belanda itu mendekati raja-raja itu untuk mencari kekuasaan juga. Jadi mereka itu pinternya gitu ya. Politik memecah belah tadi itu Jogja Solo itu kan juga yang istilahnya Belanda ya di balik itu semua ya. Ada perjanjian Giyanti sehingga Mataram dibagi dua menjadi Mataram Jogja dan Mataram Solo. Itu kan dari Belanda juga. Walaupun kalau ditarik sumbernya tadi kan sama-sama dari Panembahan Senopati, sama-sama dari Sultan Agung, tapi ketika sampai ke perjanjian Giyanti itu menjadi Jogja dan Solo. Nah, Jogja ada Pangeran Diponegoro, sejarahnya seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan melihat perjuangan di pra kemerdekaan ya. Ada Haji Ahmad Dahlan di Kauman, kemudian perang selama kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nanti kita akan melihat juga tentang monumen Adi Sucipto ya. Adi Sucipto itu salah satu penerbang ya mempertahankan kemerdekaan. Kalau nggak salah itu pesawatnya jatuh kalau nggak salah 47 atau tahun 46 ya. Jadi setelah proklamasi sih masih Belanda kan pengen menguasai lagi Indonesia seperti itu. Mereka beberapa kali melakukan agresi militer kan ke Indonesia sehingga saat itu juga salah satu penerbang Adi Sucipto ya itu meninggal, pesawatnya ditembak jatuh. Kemudian ya nanti kita akan ke monumen Dirgantara ya, di situ semoga dibuka ya. Kita akan melihat peninggalan pesawat-pesawat dari pesawat lama sampai pesawat-pesawat yang bagaimana yang ada di sekitaran landasan sekarang Adi Sucipto ya. Lapangan terbang Adi Sucipto itu ada museum Dirgantara. Kalau dulu memang Jogja itu kita ke bandaranya Adi Sucipto, tapi sekarang ini kan sudah pindah ke Kulon Progo seperti itu. Ya. Jadi kalau yang di Adi Sucipto itu ada di sampingnya itu ada museum Dirgantara. Jadi kita masuk di dalamnya itu nanti ada pesawat-pesawat beberapa jenis pesawat yang digunakan pada masa peperangan juga ada di situ. Jadi saya runut seperti itu. Kemudian kulinernya, kebudayaannya nanti kita akan melihat ada kerajinan ya. Kerajinan itu membuat genteng rumah keripik itu ya, genteng yang tipis itu ya. Kemudian nanti juga akan membuat batik. Karena membatik ya. Insya Allah nanti saya pesankan paket membatik itu ya, paket membatik untuk kalian supaya bisa duduk nyanting itu apa ya? Nyanting itu pakai alat khusus yang pakai malam misalnya. Malam itu cairan yang menutup kain supaya tidak terwarnai seperti itu. Jadi polanya yang buat kalian pewarnaan seperti apa itu nanti batik. Kemudian juga tatah sungging, tatah wayang. Wayang ya. Tatah sungging. Iya wayang. Wayang juga, wayang. Jadi nanti batiknya tadi ya, batiknya itu nanti di bawah lereng dari makam Raja-Raja Imogiri. Jadi di utaranya. Kalau tadi di tayangan awal ada embung itu ya, embung yang bentuknya kayak tadi itu, kayak gunungan wayang tadi itu. Ya itu hanya ke timur 500 meter nanti kita di situ batiknya. Jadi kalau mau jalan-jalan ke embungnya pun bisa. Embung ke batik. Kemudian kalau masih penasaran tadi mau menghitung menghitung tangganya itu ya tinggal lompat bukit sampai karena di atasnya kelihatan makam raja-rajanya. Jadi kita naik turun lagi ya. Kalau mau lewat tangga lewat
bawah. Tapi kalau naik kemudian dapat samping, kayak kemarin saya ambil gambarnya itu Mbak Eli itu dari samping. Jadi Mbak Eli tidak naik dari bawah, kasihan, capek. Jadi apa namanya dari samping. Itu nanti batiknya di situ, kemudian natah apa namanya wayangnya nanti di pucung-pucung itu juga masuk desa saya. Jadi ini nanti banyak di desa saya. Saya sengaja itu ya. Sengaja di dekat-dekat dengan desa saya. Jadi nanti ada batik, ada itu. Kulinernya nanti juga ada nambah, ada tiwul Mbak ya. Ada tiwul ayu ya Mbak ya? Nanti Pak, nasi tiwul ayu. Tiwul ayu. Wedang uwah ada nggak wedang uwah? Nggak ada. Oh, yang sudah kemarin. Nggak ada. Nanti nggak apa-apa kita tambahilah wedang uwah nanti. Oh, enten Pak. Enten samaan dengan kerajinan keris. Oh, keris ya. Keris dan wedang uwah nanti. Jadi di Imogiri itu ada batik, ada wayang, ada keris. Itu hanya di sekitaran Makam Raja. Jadi Makam Raja itu ke selatan itu nanti ada pusat pengrajin keris. Makam Raja-Raja ke utara itu ada batik dan ada wayang. Jadi berkutat di situ, tapi nanti kita apa namanya dapat banyak budaya di situ. Kemudian juga dari Makam Raja-Raja naik dikit nanti kita ada tiwul. Tiwul itu kuliner asli Jogja ya. Tiwul enggak tiwul? Tahu Pak, saya tahu. Tahu Pak. Kalau Mbak Eli tahu keturunan Gunung Kidul loh. Itu tiwul itu makanan khas Gunung Kidul nih. Tiwul itu dibuat dari ketela yang dijemur gitu ya sampai putih itu ya. Kemudian digiling Mbak Eli ya. Ya itu nanti ada tiwul ayu, kalau salah ada tiwul ayu, genteng keripik, kemudian ada keris sama wedang uwuh, ada batik, ada wayang. Ya itu nanti. Jadi selain tadi itu sejarah tentang Jogja ya dari Mataram Islam sampai hari ini kita akan belajar apa namanya perjuangan kemerdekaan ya dari Pangeran Diponegoro kemudian Adi Sucipto seperti itu, ada monumen Jogja kembali juga. Itu kan tentang perjuangan Jogja ikut di dalam kemerdekaan Indonesia. Kemarin saya sampaikan bahwa Jogja itu menggabungkan diri ke NKRI itu ya. Di tahun 46 Jogja menggabungkan diri ke NKRI sehingga setelah menggabungkan diri Sultan ke-9 menyumbang jutaan gulden, kemudian juga ikut mempertahankan Indonesia seperti itu. Kemudian baru nanti kita ke kuliner dan kerajinan tadi itu. Harapan kita ya sambil kalian batik, sambil jalan-jalan, sambil nanti ya seperti itu. Karena apa namanya ya nanti dinikmati sajalah. Misalkan ada waktu senggang atau apa, pengen kemana ya. Kalau misalkan mobilnya apa namanya senggang yang kita sewa ya bisa jalan kemana. Kan apa namanya kita mau main ke sini ya. Oke, mobilnya slow, kemudian kalian juga uang sakunya juga ada gitu ya. Pengen ke pantai dibantu misalnya seperti itu. Ya pas pantites atau apa ya pas apa namanya misalkan kendaraan yang kita sewa slow, dan mana slow itu ya kita sewanya longgar, kemudian kalian uang sakunya cukup juga ya. Itu kita main ke pantites atau apa gitu. Nanti kita santai sajalah. Santai tetapi harapan kita nanti dari Jogja kalian dapat semuanya maksudnya dapat sejarahnya Jogja, dapat kebudayaan Jogja, dapat tadi itu cara batik, cara mayang, membuat wayang, cara membuat keris seperti itu. Siapa tahu nanti sudah jadi empu ya di sana ya. Empu itu tukang buat keris ya. Atau mau mengembangkan batik ya. Berarti batiknya batik tulis ya, bukan batik cap ya. Tulis itu betul-betul kalian menggambar apa desainnya, kalian yang mencanting kayak gitu ya. Seperti itu. Itu nanti yang itu modul Nusantara yang saya susun. Jadi itu yang saya susun seperti itu. Mungkin dosen yang lain akan beda, tapi yang saya susun seperti itu. Ada 25 tadi itu. Untuk inspirasinya 3 itu nanti yaitu tadi Pak Ustadz Wijayanto yang di hitam putih itu ya. Yang sering dengan Didi Kobusir itu, Pak Ustadz Wijayanto. Kemudian satunya itu di Bumi Langit. Itu nanti Bumi Langit itu tempat mampirnya si siapa? Presiden Amerika si Obama ya. Obama pernah di situ ngopi ya. Ngopinya 1 cangkir 50.000 tapi saya nanti tak menghubungi apa namanya situ untuk inspirasi ya. Karena di situ ada siklus energi yang ada ya. Jadi
kita di situ. Kemudian yang ketiga itu nanti untuk konservasi penyu di Pantai Bantul lah, itu konservasi penyu di Pantai Bantul. Kita main-main ke pantai ya. Tapi sayangnya memang tukik atau anak penyunya sudah habis. Ya tinggal penyu yang gede satu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita nanti main ke pantai gitu ya. Oke, itu Mbak Eli ya. Dari saya mungkin ada tambahan dari Mbak Eli. Ini Pak, yang permasalahan untuk tadi itu kuis kan jadi biasanya di hari Sabtu gitu Pak. Oh iya. Gitu. Tadi itu pas BIMTEK dengan Sepada Dikti ternyata misalkan kuisnya dibuka hari Sabtu itu ternyata hanya Sabtu saja. Jadi otomatis tidak bisa menyelesaikan gitu. Iya, bisa menyelesaikan karena sudah ketutup di hari Sabtunya itu. Oke Pak, permasalahan yang kemarin tapi kita masih di hari Sabtu nih Pak. Tapi berarti Sepadanya yang ngadat itu. Iya, benar. Kemudian yang penting laporan yang ya sebenarnya yang kalian itu ya kalian isi itu harus kalian isi karena itu memang yang akan rekap oleh tim Sepada. Jadi itu tadi ya untuk November itu sudah 5 kebinekaan, 2 inspirasi dan 2 refleksi dan 1 inspirasi. Itu syarat untuk UKT di bulan November gitu ya. Itu yang harus disusun. Tolong nanti Mbak Eli ya di grup ya. Diingatkan bahwa untuk November sudah 5 kebinekaan, kemudian 2 refleksi sama 1 inspirasi harus sudah dijalani. Itu syarat untuk UKT di bulan November turun. Nah, seperti itu. Kemudian mentor tadi diubah namanya jadi LO. LO ya. Tapi enggak apa-apa manggilnya Mbak mentor enggak apa-apa atau kakak enggak apa-apa atau misalkan satu semester ya teman atau Eli ya karena Mbak Eli juga masih semester 7 gitu ya. Itu tambahan dari saya ya tadi yang saya dengarkan dari diskusi tadi ya untuk BIMTEK untuk pelaporan ya yang ada di Sepada. Mungkin yang lain Mbak Eli? Ini Pak terkait presensi tadi kan ada beberapa masalah ya kalau semisal diganti presensinya. Kan misal awalnya itu saya buat untuk exam ya, tapi ternyata ujiannya atau kuisnya itu tidak bisa diselesaikan mungkin karena masalah Sepada. Tadi sudah diinfokan oleh Pak Agung kalau nanti terkait presensi itu akan diberikan gift ya. Jadi kemarin itu yang pertemuan pertama semuanya sudah kerekap karena sudah mengerjakan, tapi memang yang pertemuan kedua itu sempat ada masalah, saya juga sempat bingung dan mentor-mentor lain pun juga kebingungan ini masalahnya kenapa gitu. Tapi tadi sudah dikasih solusi untuk di G-Form ya, jadi nanti mungkin untuk pertemuan yang kedua mungkin ya, yang kedua kan belum terekap, ada yang sudah mengerjakan kuis Pak, tapi itu belum terekap di presensinya, jadi sempat bingung, mungkin nanti bisa diganti G-Form, nanti kalau sudah mungkin saya selesaikan G-Formnya bisa saya share link G-Formnya via WA group. Terus untuk video telepon Pak, lalu untuk video perkuliahan ini saya belum sempat upload di YouTube ya. Nanti kalau misalkan sudah saya upload YouTube bisa saya share karena saya sudah coba dari G-Drive itu di share, ternyata di Sepada itu tidak bisa muncul, jadi harus via YouTube dulu. Terus kalau langsung di upload pun tidak cukup, jadi nanti menunggu saya upload dulu baru setelah itu saya share linknya. Karena kemarin saya upload tapi masih gagal-gagal, jadi nanti saya coba upload lagi kalau sudah selesai. Saya share link setiap pertemuan karena setiap pertemuan kan direkord ya. Jadi nanti siapa tahu teman-teman ada yang masih kebingungan atau pengen melihat diskusi lagi bisa dilihat dari YouTube atau yang sudah di-share gitu. Oke, terima kasih. Jadi nanti mungkin ada form yang harus diisi oleh adik-adik sekalian ya untuk kehadiran yang pertemuan pertama dan kedua. Karena baru tadi ya diberitahu bahwa antara kehadiran yang di Sepada dengan yang nanti saya laporkan lewat logbook itu berbeda. Maksudnya apa?
yang saya laporkan dari logbook itu nanti harus ada form yang ditandatangani oleh kalian, sehingga nanti Mbak Eli akan membuatkan G-form yang di situ ada tanda tangan kalian, kehadirannya. Jadi kehadiran kalian dan kehadiran saya dan Mbak Eli juga. Jadi akan ditotal. Total misalkan dari peserta 14 tambah saya Mbak Eli kan ada 16 seperti itu. Jadi totalnya 16, berapa laki-laki, berapa perempuan itu nanti akan saya laporkan termasuk PDF dari hasil G-form yang kalian isi. Jadi G-form yang diisi tadi dengan tanda tangan tadi itu yang akan ditarik oleh tim keuangan dari Spada. Jadi itu nanti yang akan itu tadi untuk dasar juga selain tadi itu menyelesaikan 5 kebinekaan, 2 refleksi dan 1 inspirasi itu juga dari situ. Jadi dari situ akan ditarik kelengkapannya Mbak ya, kelengkapannya sehingga nanti UKT yang di November akan turun seperti itu. Jadi itu memang baru tadi jam 1 sampai jam setengah 4 tadi. Agak lama, banyak permasalahan, termasuk tadi itu yang di Sepada yang sering nggak bisa dibuka gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti itu kebijakan dosennya, misalkan di Sepada tidak, misalkan ada kuis tugas yang sebenarnya itu sudah mengerjakan tetapi belum terrekod, itu nanti silakan komunikasi dengan Mbak Eli, karena itu nanti akan sebagai dasar saya untuk penilaian kalian. Kan ini kan 2 SKS ya, 2 SKS dapat A, B, C-nya itu kan dari itu, keaktifan dari mengerjakan dari tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh Mbak Eli. Jadi Sepada, tugas-tugasnya yang ada di Sepada itu terkait dengan nilai kalian, dengan nilai ABC-nya kalian nanti. Kemudian yang presensi yang tadi itu dengan tanda tangan itu terkait dengan UKT tadi itu, pelaporan saya ke Dikti, ya, tadi itu ya G-form yang akan dibuatkan oleh Mbak Eli tadi, dengan tanda tangan itu terkait pelaporan saya di assessment saya nanti akan saya laporkan, yang di situ akan ditarik oleh tim Sepada untuk dijadikan tadi itu dasar untuk UKT bulan November itu. Jadi malam ini pun dibuatkan presensi Mbak Eli ya, jadi ini sudah berarti 3. Ada 2 bineka sama 1 refleksi. Oke. Jadi itu sudah ada 3 nanti sudah ada 3 diisi. Yang tadi kan November saya lagi ya, November itu 5 bineka, 2 refleksi, 1 inspirasi. Ada totalnya 8. Ya, malam ini kita sudah dapat 3. Masih 5. 5 itu nanti binekanya kurang 3. Inspirasinya 1, refleksinya 1. Untuk sampai November gitu, untuk UKT, syarat UKT yang tadi itu yang akan saya laporkan, yang kalian harus ngisi presensi seperti itu. Itu tambahan dari saya Mbak Eli. Mungkin itu saja nih Pak, atau masih mau dilanjutin Pak? Ini silakan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait itu dengan itu kelihatannya Mbak Cahya monggo. Iya, tadi juga saya tertarik sama kayak kita bilang Pak Kiai Haji Hashim Muzadi itu pernah berkunjung di pesantrenku Pak. Jadi tertarik sama itu, dan saya tertarik juga sama mistis yang di Jogja dikenal dengan kota mistisnya itu, yang apalagi di pantai selatan Pak, yang katanya siapa kok nggak boleh pakai baju hijau. Ya Nyi kalau gitu. Jadi Panembahan Senopati itu memang ceritanya ketemu dengan Nyi Roro Kidul gitu ya, Ratu Selatan. Jadi itu di Parangkusumo. Jadi di Parangkusumo itu di pantai di dekat Parangtritis itu memang ada batu ya, batu itu batuan vulkanik ya. Itu kalau di dalam segi ilmu geologi itu vulkanik itu kan magma muncul di atas. Itu kelihatannya satu jalur dengan Merapi gitu ya. Jadi satu jalur dengan Merapi. Ketika satu jalur dengan Merapi itu ditarik garis lurus, maka tengah-tengahnya ada Keraton Jogja. Jadi puncak Merapi, Keraton Jogja dan Parangkusumo itu satu garis. Ya disitulah yang menjadi mitos bahwa Sultan Jogja itu ya hubungannya dengan
mistisnya ya dengan Nyi Roro Kidul. Kenapa? Karena ketika mungkin Sultan meninggal atau ada naik tahta itu ya, naik tahta Sultan itu kadang ada angin tertentu yang dari selatan ke utara seperti itu. Itu ya memang mistis ya. Jin itu ada lah, kita percaya jin itu ada ya, mistis ada itu. Tapi untuk membuktikan melihat itu saya belum pernah kalau saya pribadi ya. Saya orang Jogja juga, tetapi untuk melihat mistis seperti itu belum apa namanya. Mungkin kalau bisa melihat malah saya takut ya. Gak tahu sih yang di tempat saya duduk ini saja, di kamar ini sering apa mbak-mbak itu kadang nongol ya. Mbak-mbak yang dunia lain sih. Mas saya 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ya, itu belum bisa tidur jam setengah 12 malam itu ada yang tepuk keras sekali data saya, pok. Saya cuma diem, wah mah tepuk tangan kok cuma sekali, kok nggak tepuk pramuka gitu ya. Ya itu mbak-mbak yang biasalah itu di ruangan yang saya duduk ini. Kalau yang di luar sana kan lebih banyak ya, apalagi di Pajimasan, di Parangtritis, di Keraton itu banyak pusaka-pusaka yang memang mungkin ada jin-jin yang di situ, yang jin itu kan umurnya panjang Mbak ya, ratusan tahun ya. Jin itu kan umurnya panjang ratusan tahun, mungkin mereka sudah dari Mataram Islam dulu sudah ada di situ ya, itu kan ada hubungannya. Karena saya punya teman yang dia itu bisa dalam tanda petik ya, ceritanya itu bisa mengarungi waktu. Dalam artian dia itu kayak di ruhnya itu dibawa oleh jin ke zaman Sultan Agung, dibawa jin ke itu. Jadi dia bisa cerita ketika Sultan Agung itu mengendarai kudanya itu gagah gitu ya. Kemudian dia punya keris namanya setan kober, itu kerisnya itu kemerahan itu. Dengan di dalamnya itu ada jinnya Banaspati atau apalah seperti itu, dia bisa cerita seperti itu. Karena dia ya itu tadi ruhnya kayak dibawa ke masa lampau. Masa Gunung Merapinya itu beda penampakan daripada sekarang, itu masih beda, hutannya masih beda. Alas Mentaok yang dia lihat juga masih betul-betul hutan seperti itu. Itu yang saya baca dari cerita dia. Jadi itu teman yang maaf ya, teman yang bisa berhubungan dengan dunia lain seperti itu. Tapi ya itu mistis, Jogja memang mistis, ada sesuatu di Jogja ya. Monggo kalau nanti ada mistisnya atau apanya silahkan ya. Mau ke Pajimasan menghitung tangga silahkan. Mau ke Giriloyo, batik tadi, batik pun itu ada sejarahnya terkait dengan keraton juga. Karena batik tulis itu dari keraton, dan Giriloyo itu memang di bawah makam raja-raja, sehingga sejarahnya juga mereka dapat ilmu batik dari keraton seperti itu. Jadi ya itulah nanti Jogja seperti itu. Bantul, tempat saya Bantul itu Mbak ya. Bantul itu ngemban mentul. Kenapa disebut Bantul? Karena Panembahan Senopati pun dulu pernah ada pemberontak, bukan pemberontak ya. Apa istilahnya, ada semacam pemimpin di Bantul ya. Namanya Ki Ageng Mangir ya. Ki Ageng Mangir itu di Bantul dianggap sebagai pemberontak oleh Panembahan Senopati. Dianggap gitu ya. Kemudian anak Panembahan Senopati itu disuruh untuk jadi mata-mata ke Bantul, jadi penari ledek itu, tahu nggak? Penari ledek itu penari apa ya, kayak jaipong atau apalah seperti itu. Tapi anaknya Panembahan Senopati itu malah jatuh cinta ke Ki Ageng Mangir itu, jadi istrinya Ki Ageng Mangir. Sehingga ketika disuruh menghadap Panembahan Senopati di Bantul itu hatinya itu ngemban mentul itu ragu-ragu gitu loh. Sehingga disebut Bantul. Bantul itu ngemban mentul. Kemudian dia ke keraton di Kota Gede itu, ketika dia simpuh itu apa ya? Kalau anak mantu itu kan sujud di mencium kakinya orang tua itu ya. Itu kepalanya dijebles gitu, jebles ya. Kepalanya ditekan kena batu sehingga meninggal. Karena dia itu mantu dari keraton Jogja, tetapi juga dipandang sebagai pemberontak, maka makamnya di Kota Gede itu separuhnya di luar beteng, separuhnya di dalam beteng. Itu ada di denah makamnya ada. Lalu kemarin memang kita tidak ke arah situ, ke arah Bantulnya itu ya. Kita tidak ke situ, tetapi itu sejarah dari Bantul seperti itu. Jadi memang Bantul Jogja nanti ya kayak gitulah. Ya selamat datang berapa minggu lagi ke Jogja dan kita akan jalan-jalan. Itu aja Mbak Eli ya.
Kalau untuk mitos yang pakai baju hijau itu sebenarnya hanya mitos nih Pak. Soalnya saya kalau ke Parangtritis sering kali juga melihat orang pakai baju hijau. Mitos, karena kan air laut itu cenderungnya biru hijau ya. Jadi kalau nanti kena tenggelam atau apa susah dilihat. Ya kan? Kalau pakai baju hijau kalau kena air laut atau kan enggak. Kalau orange beda ya, orange kelihatan. Tapi memang kalau perbedaannya antara Jogja, pantai Jogja mungkin sama Sulawesi itu ombaknya gitu Pak. Karena di Jogja emang ombaknya tuh kalau pantai Jogja besar sekali. Saya pun terheran-heran awalnya Pak. Karena kalau di Sulawesi itu ombak pantainya tuh tenang begitu Pak. Iya. Mungkin memang ombaknya besar sekali. Nah, Samudra Hindia kan anginnya dari selatan besar gitu ya. Kemudian yang apa membuat istilahnya itu berbahaya itu kan palung ya. Palung itu sebenarnya itu cekungan tetapi tertutup pasir. Tapi kalau kena ombak pasirnya itu akan hanyut sehingga langsung jadi dalam ya. Itu kan banyak yang meninggal seperti itu. Jadi dia itu berdiri di atas pasir yang sebenarnya itu bawahnya itu cekungan gitu ya. Sehingga kalau ada ombak pasirnya itu langsung jatuh ke cekungan, dia akan ikut masuk. Itu yang bahaya. Tidak boleh mandi di tempat tertentu di kawasan pantai kan ada tempat-tempat yang memang itu cekungan-cekungan yang berbahaya. Itu Mbak Eli. Karena memang kalau di pantai Gunung Kidul kita kan tidak diperbolehkan untuk jauh-jauh, hanya di pinggir-pinggir saja nih Pak. Kalau di Sulawesi bisa sampai hampir mungkin bisa berenang jauh-jauh. Memang seperti itu. Wah, jadi pengen ke Sulawesi saya. Kalau di Sulawesi memang pantainya tenang sekali ombaknya, Pak. Saya belum pernah. Saya tuh di Makassar itu cuma mampir di pantai apa itu namanya? Losari ya. Oh, nggih, Pantai Losari. Ya, ada masjid dengan 1000 kubah ya. Ya. Saya pernah foto di situ aja, mampir saja. Mampir kan nunggu pesawat ke Jogja. Jadi dari Papua kemudian mau ke Jogja kan nggak langsung ya. Ke Makassar dulu, Makassar baru ke Jogja. Jadi Sulawesi baru itu berapa jam di sana. Tidak ke pantainya, Mbak. Pantainya ke pantai itu Losari cuma sebentar ya. Lihat sunset kemudian balik lagi langsung terbang ke Jogja. Tidak kemana-mana. Oke, teman Pak Agung. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah pada ngantuk ini, yang Sulawesi sudah jam hampir jam 10 yang Sulawesi ya. Jam 10, Pak. Ya, bisa diakhiri Mbak Eli ya. Saya cukup sekian, mungkin Mbak Eli ada penutup yang lain, monggo. Iya. Ampun mungkin tadi mungkin itu saja tadi ya. Nanti terkait presensi akan saya share link G-form baru yang ada tanda tangannya mungkin teman-teman ya, karena kemarin memang saya sendiri juga sempat bingung karena kenapa tidak terekap gitu. Jadi tadi ada pertemuan mungkin Bapak Agung yang mengikuti, jadi solusinya untuk presensi nanti G-form. Jadi nanti akan saya buatkan G-form yang harus teman-teman isi ya. Lalu untuk logbook jangan lupa ya teman-teman dikirimkan, karena kemarin sempat juga ada yang nggak ngirim. Jadi karena itu nantinya juga kerugian atau keuntungannya itu untuk teman-teman semua gitu. Kalau misalkan teman-teman assignment-nya atau logbook-nya ada yang kurang kan UKT nggak turun gitu. Jadi mohon jangan lupa mengirimkan logbook sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, G. Jadi mungkin itu saja. Teman-teman yang lain mungkin kalau misalkan ada pertanyaan monggo, atau kita akhiri saja. Sepertinya sudah mengantuk. Udah ngantuk ya Sulawesi, udah ini itu. Udah mau tidur itu. Jam 10, Mbak. Mungkin kita sampai di sini dulu pertemuan refleksi kita tentang diskusi kebinekaan selama 2 minggu kemarin. Mungkin teman-teman, saya dan Pak Agung mohon maaf selama 2 minggu ini deh, kalau misalkan ada salah-salah kata atau apa, dan juga mungkin ada kekurangan dari penyampaian video atau kebinekaan selama 2 minggu ini.
Semoga nanti kedepannya kita bisa segera bertemu dan juga liburan bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng juga, kulineran bareng-bareng juga. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman sudah mau bergabung di Game Meet hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.